Halo guys, kali ini ada informasi menarik dari tanah Kalimantan, di mana ada puluhan masyarakat adat Kalimantan yang mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan IKN merasa dirugikan, dan mirisnya masyarakat adat ini dengan raut wajah yang sedih menyampaikan bahwa dia hanya butuh hidup, hanya butuh ruang. Saya juga banyak merasakan keresahan selama ini sejak adanya IKN, di mana Ya Allah. IKN itu bukan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kami masyarakat adat, tetapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat. Yang sangat menyedihkan lagi sekarang ini, saudara kami yang ada di Pemaluan sudah disuruh mengosongkan Miris rumah sekali. selama 7 hari. Itu bagaimana itu? Apakah itu keadilan untuk kami masyarakat adat? Jadi tolong untuk pemerintah, tolong beri kami keadilan. Kami perlu hidup, kami minta hidup, kami butuh ruang hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana itu ya Mbak Lia penjelasannya Medan. ya? Kemarin tuh ada yang keluar ya katanya, itu ada pembangunan yang memakmurkan rakyat Kalimantan, masyarakat Kalimantan itu bahagia karena di sana akan ada ibu kota. Masyarakat Kalimantan itu tidak pernah dijolimi, masyarakat bahagia, semuanya menyambut IKN itu dengan sukaria. Ada tuh yang ngomong kayak gitu tuh kemarin. Mau ngomong lagi kau? Ngomonglah kau kalau bisa. Ini dengan video nih, cak kau sangkal nih. Ini orang Kalimantan langsung ngomong nih. Bisa kau sangkal nggak tuh? Aduh. Mulut yang keluar-keluar nih kan selalu membela hak yang jelas-jelas menzolimi gitu ya. Tapi dibela gitu ya. Di mana hati nurani kalian itu membela-bela gitu. Kalian tidak mendengarkan jeritan-jeritan orang. Ya, kalian anggap kami yang bersuara-suara ini adalah orang yang syirik, orang yang belum move on. Kalah itu menyakitkan, golongan sakit hati. Apa yang pula kami sakit hati? Jadi kau dengarkan aja lah nih. Kalau di sana kemenangan kan? Di sana adalah tempat pemenangan. Kalian itu menang di sana, tapi mereka yang berteriak. Makanya gak kami yang berteriak, kalian juga nya. Kalian yang milih, kalian yang bersuka cita waktu itu. Sekarang kalian yang menjerit, kalian yang menangis, ya. Kalian pula yang curhat. Nah, jadi silahkan tertawa terbahak-bahak lah kalian, ya. Udah senang ketawa-ketawa lah kalian, ya. Ya. Assalamualaikum. PR dan seluruh pejabat-pejabat Dayak, pengusaha Dayak, para petani Dayak, dan seluruh orang Dayak, mari kita bersatu. Kita lawan bentuk ketidakadilan negara terhadap masyarakat kita. Ingat, Dayak tidak pernah namanya peladang itu memberontak kepada negara. Peladang itu tidak pernah berpikir rasis. Peladang tidak pernah radikal dalam kehidupannya. Peladang itu dia bekerja, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu pemerintah, tidak merugikan pemerintah. Tidak ada peladang merugikan pemerintah. Malah pejabat-pejabat banyak yang korupsi, banyak yang koruptor yang menyengsarakan rakyat. Banyak orang-orang yang datang di sini mencari kekayaan, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Omong kosong kalau dia berpikir untuk bangsa dan negara. Omong kosong. Artinya saya mau katakan, kalau dia sampai memenjarakan peladang, berarti dia manusia yang tidak memahami kehidupan masyarakat kita. Dan kalau dia menganggap kita bersalah, berarti Dayak dianggap bukan bagian dari negara ini, bukan bagian dari bangsa ini. Kita bukan warga negara Indonesia. Kalau dianggap peladang itu bersalah, berarti kita lari dari negara ini. Karena itu pada sidang berikutnya putusan, saya minta kepada seluruh Dayak hadir kita di sini, di Sintang kita bela, kita kepung pengadilan negeri. Bila perlu penuntut umum pada saat setelah sidang kita jemput, kita minta pertanggungjawabannya. Pengadilan negeri kita minta, hakim kita minta. Kalau sampai peladang dituntut bersalah, karena kita tidak mau hidup dalam sebuah kesalahan, dan ini presiden buruk bagi peladang berikutnya. Berarti semua orang yang akan berladang nanti dianggap penjahat dan bisa di penjara. Daripada kita di penjara, hidup dalam
kesusahan, hidup dalam kegelisahan, dan kita menjadi orang dianggap bersalah, lebih baik kita memberontak terhadap keinginan ini. Segawat ini. Kita satu komando. Semua siap? Jangan takut membela kebenaran dan keadilan. Betul. Karena kita mempertaruhkan harkat martabat kita. Kalau sampai ini terjadi dan kita tidak berbuat apapun, ingat tokoh-tokoh Dayak ya. Kalian yang anggota DPR RI, DPD RI, anggota DPR provinsi, kabupaten, kota, dan kalian tokoh-tokoh Dayak yang hidup dari masyarakat Dayak, didukung oleh Dayak, kalian tidak membela ini, maka cucu kita ke depan akan menjadi catatan sejarah. Berarti kalian orang pengkhianat-pengkhianat yang tidak peduli terhadap orang Dayak. Terima kasih. Adil Kak Talino Bacu Ramin Kak Saruga Basengat Kedubata. Situasi negara yang makin hari makin carut marut, sehingga nasib rakyat Indonesia makin hari makin kejepit. Karena kebijakan Jokowi yang menggigit, sehingga pejabat sibuk hanya untuk amankan posisi. Ya kan, tapi Mama RM masih tetap semangat untuk terus bergerak tentunya, ya benar nggak sih? Terus bergerak mengkritisi semua kebijakan-kebijakan Jokowi yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul yang sontoloyo itu, sehingga mengakibatkan rakyat jadi sakit hati. Karena memang kebijakan rezim Jokowi ini udah sangat menindas rakyat, tidak pro rakyat, hanya pro kepada oligarki, juga semata-mata hanya ingin mencari menyelamatkan dirinya sendiri setelah nanti pasca setelah dia menjabat sebagai presiden. Tetapi karena dosa-dosa Jokowi banyak, maka ya rakyat yang tertindas itu pasti akan mengejar. Dimanapun Anda, siapapun Anda, nanti juga pasti akan dikejar oleh apalagi ini rakyat Indonesia yang sama sekali tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang Anda buat. Karena sudah terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang sontoloyo yang Anda buat, memiskinkan kaum buruh, menaikkan pajak, terus mengkriminalisasi tokoh, ulama, aktivis, juga begitu banyak kasus-kasus penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya sehingga mengakibatkan banyak korban salah tangkap. Begitu juga dengan banyaknya koruptor-koruptor yang bebas, tidak diperiksa, saling sandra. Jadi kasus korupsi KPK digunakan hanya untuk sebagai bargaining position daripada rejim berkuasa. KPK sudah tidak murni lagi ingin berantas korupsi, tetapi KPK saat ini jauh lebih digunakan hanya untuk melakukan tekanan-tekanan politik, bargaining politik, yang pada akhirnya semuanya berakhir dengan politik dagang sapi. Dan itu yang harus kita hentikan. Yap, kita lihat sendiri begitu mirisnya di era kepemimpinan Pak Jokowi, berbagai masalah tidak terselesaikan sama sekali, dan bahkan hak rakyat dirampas begitu saja demi ambisi bagaimana agar keinginannya terkait dengan pembangunan IKN, sehingga begitu tega apa yang menjadi hak masyarakat adat Kalimantan dirampas begitu saja. Dan sekira kaum 58% wajib melihat ini. Kalau bisa komentari bagaimana pendapat Anda terkait dengan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat adat yang ada di Kalimantan yang bersuara saat ini, merasa dirugikan dengan adanya pembangunan IKN, yang dimana kalian kemarin-kemarin berkuar-kuar terkait dengan kemajuan bangsa ini dengan adanya pembangunan IKN, dan bahkan kalian terlihat seolah-olah menyembah Pak Jokowi dengan kelakuannya yang begitu miris demi ambisinya mengorbankan rakyat Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa harapan rakyat Indonesia bukan persoalan pesatnya pembangunan, tetapi bagaimana keadilan itu diberlakukan untuk mereka, bagaimana nilai kehidupan mereka bisa meningkat dengan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, bukan menciptakan sebuah bangunan yang berakhir dengan mangkrak seperti IKN contohnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak panjang lebar, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.